Control flow atau struktur kendali itu adalah bagaimana alur dari program kita ketika dibaca oleh interpreter PHP. Ya kan normalnya program kita dibaca PHP itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Script kita dibacanya seperti itu. Nah, tapi dengan menggunakan control flow ini, kita bisa mengatur alur pembacaan programnya bisa saja tidak seperti itu. Ya, nanti kita lihat. Nah, yang akan kita pelajari mengenai struktur kendali ini ada dua hal. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengulangan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pengkondisian. Ya, dan konsep ini hampir ada di tiap-tiap bahasa pemrograman. Nanti kita lihat bagaimana konsep ini jika kita terapkan di PHP. Nah, untuk yang pertama, untuk pengulangan, ini adalah ketika kita ingin mengerjakan sebuah blok program tanpa harus menulis ulang skripnya. Nah, dalam pengulangan ini ada beberapa sintaks yang harus kalian pahami. Yang pertama, yang paling simple adalah kita akan belajar mengenai for, lalu while, dan ada do while, dan yang terakhir ada for each. Nah, tapi untuk khusus yang terakhir ini, kita akan bahas ketika kita belajar mengenai array. Ya, karena for each ini adalah pengulangan yang spesifik untuk array. Dan untuk pengkondisian, kita akan bahas beberapa. Yang pertama, kita akan bahas mengenai if dan else. Lalu kita akan bahas mengenai if, lalu else if, dan else. Lalu kita juga akan bahas mengenai ternary. Ya, ini adalah sebetulnya dia adalah operator untuk menggantikan sintaks if dan else yang sederhana. Ya, dan terakhir kita akan bahas mengenai switch pada pengkondisian. Begitu ya. Jadi ada dua hal sekali lagi yang akan kita pelajari, pengulangan dan pengkondisian. Nah, untuk lebih jelasnya gimana kalau kita langsung coding aja untuk melihat implementasi langsung di program kita seperti apa. Jadi sekarang saya minta kalian untuk membuat sebuah folder baru di dalam folder htdocs kalian, di dalam web server kalian. Ya, jadi buat teman-teman yang udah install Exam, itu pastikan di dalam folder Exam-nya punya folder htdocs ya. Silakan teman-teman navigasi ke sana, masuk ke folder Exam, masuk ke folder htdocs. Lalu di dalamnya, kalau teman-teman ngikutin dari video-video sebelumnya, itu kita sudah punya sebuah folder namanya PHP dasar. Betul ya? Folder PHP dasar yang kalau saya lihat isinya ini sudah ada dua folder dari video sebelumnya. Ya, sekarang di video kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Ya, jadi sekarang saya minta teman-teman buat sebuah folder baru, kita kasih nama pertemuan 3 ya. Jadi supaya gampang, tulisnya huruf kecil semua, jangan pakai spasi, supaya nanti kalian nggak bingung ngetik di URL browsernya. Dan nanti semua file webnya akan kita masukkan ke folder pertemuan 3 ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk menjalankan dulu web servernya. Ya, jadi silakan teman-teman buka Exam Control Panel-nya untuk yang pakai Windows, atau silakan gunakan MAMP untuk yang menggunakan Mac, lalu jalankan web servernya, jalankan Apache-nya. Karena kebetulan yang saya gunakan adalah MAMP, ya, saya akan menjalankan servernya. Nah, ini kebetulan server saya udah jalan, ya, jadi nggak ada masalah. Kalau sudah, sekarang kita buka folder pertemuan 3 kita ini di dalam kode editor. Ya, silakan gunakan kode editor apapun. Yang saya gunakan di sini adalah Sublime Text, ya, Sublime Text, dan buka folder pertemuan 3-nya. Nah, nanti di dalam folder pertemuan 3 ini kita akan bikin sebuah file, ya, bikin file baru, kasih nama aja latihan1.php. Latihan1.php itu ya. Biarkan kosong dulu. Seperti ini. Kalau sudah, nah sekarang gimana caranya supaya file latihan1 ini bisa kita buka di browser? Jadi silakan buka dulu browsernya. Saya akan gunakan Google Chrome. Ini ya, yang saya gunakan Google Chrome. Silakan kalian mau pakai Mozilla, mau pakai Safari, Opera, silakan. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengarahkan URL browsernya ke web server kita. Masih ingat URL-nya apa? Kita tinggal tulis aja localhost, begini ya. Localhost ini adalah alamat utama dari web server kita. Lalu kita ikuti dengan nama folder yang akan kita aksesnya. Ya, jadi sekali lagi anggap aja localhost ini sebagai htdocs. Lalu navigasikan foldernya di dalamnya. Jadi setelah localhost kita kasih slash di sini ya. Kalian tambahkan slash. Lalu apa? PHP dasar ya. PHP dasar karena folder kita PHP dasar. Dan sekarang kita ada di pertemuan 3. Begini kan? Ya, silakan tekan enter. Harusnya di dalamnya kalian bisa lihat ada file latihan 1 yang udah kita buat. Kalau kita klik, ini masih kosong karena kita memang belum tuliskan apapun. Oke, sampai sini dulu ya, bareng-bareng. Kalau sudah sampai sini, kita kembali lagi ke kode editor kita. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang pertama mengenai pengulangan ya. Jadi kita akan buka dulu tag PHP di dalam latihan 1 ini ya, supaya kita bisa menuliskan sintaks PHP-nya. Saya kasih komentar, materi kali ini adalah mengenai pengulangan.
Tadi saya bilang bahwa pengulangan itu ada 4 ya. Ada 4 jenis pengulangan. Yang pertama adalah for. Yang kedua adalah while. Yang ketiga adalah do. Lalu while. Ya, jadi ini satu pasang statementnya. Dan yang terakhir adalah for each. Nah, walaupun yang for each ini nggak akan kita bahas sekarang. Karena ini adalah pengulangan khusus array. Ya, nanti kita akan bahas lagi ketika kita menggunakan array. Ini akan sering banget kita pakai nih. Kita coba dulu sintaks yang pertama yaitu for ya. Jadi untuk menggunakan for sebagai pengulangan itu simpelnya kalian tulis aja sintaksnya for seperti ini. Lalu di dalamnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah inisialisasi, yang kedua adalah kondisi terminasi, yang ketiga adalah increment atau decrement. Inisialisasi itu kita menentukan variabel awal untuk pengulangannya. Lalu kondisi terminasi digunakan untuk memberhentikan pengulangannya. Ya, dan yang terakhir increment atau decrement supaya pengulangannya bisa maju atau mundur. Ya, kita lihat ya. Misalnya gini, biasanya ketika kita menggunakan for itu kita gunakan variabelnya i untuk indeks. Jadi saya punya $i atau variabel i, kita isi dengan nilai awal. Nilai awalnya biasanya kalau nggak 0, 1. Ya, kalau nanti kalian sudah bekerja dengan array di dalam PHP itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi biasanya pengulangannya pun kita mulai inisialisasinya dari 0. Lalu menggunakan titik koma, kita kasih bagian berikutnya yaitu kondisi terminasi. Kalian pengen pengulangannya berapa kali? Misalkan saya pengen pengulangannya 5 kali. Maka saya tulis gini, $i lebih kecil dari 5. Jadi nilai awalnya i adalah 0. Selama i lebih kecil dari 5, maka lakukan pengulangannya terus-menerus. Dan yang terakhir, i++. Ya, supaya i-nya nambah terus. Nanti dicek 0 apakah lebih kecil dari 5? Ya, lakukan. Lalu i-nya kita plus jadi 1. Nanti dicek lagi apakah 1 lebih kecil dari 5? Ya, lakukan lagi pengulangannya. Sampai akhirnya kondisinya bernilai false. Ya, suatu saat i-nya akan bernilai 5 karena kita tambah 1. Ketika 5 dicek apakah 5 lebih kecil dari 5, maka dia false. Ketika false akan keluar dari loopingnya. Ya, sekali lagi penjelasan detailnya ada di video mengenai struktur kendali di JavaScript. Silakan ditonton aja. Lalu blok for ini kita batasi menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk menandai bagian mana yang mau diulang. Misalnya, saya tulis di sininya echo hello world. Begini. Maka selama kondisinya bernilai true, pengulangannya akan dilakukan. Jadi hello world ini akan diulang sebanyak 5 kali. Kita coba ya. Saya jalankan lalu saya refresh. Nah, ini lihat. Kalian bisa lihat bahwa hello world-nya diulang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Kenapa nulisnya ke sebelah kanan? Ya karena memang kita tidak tambahkan spasi dan kita tidak tambahkan enter. Supaya ada spasinya, tambahin aja spasi. Nanti dia nambah. Kalau mau turun ke bawah gimana? Gampangnya gini, kalian tambahkan aja tag HTML untuk menambahkan baris baru. Masih ingat nggak apa? Kita bisa kasih BR ya untuk menambahkan break line atau menambahkan baris baru. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat source-nya, klik kanan, view page source, maka hello world BR akan diulang sebanyak 5 kali. Gitu, paham nggak? Ya, jadi ini adalah sintaks pengulangan menggunakan for. Nah, yang kedua itu menggunakan while. Sebetulnya menggunakan while ini sama aja konsepnya ya. Jadi kalau misalkan ingin melakukan hal yang sama, mencetak hello world seperti ini, tetap ada 3 bagian. Ada nilai awal, ada kondisi terminasi, ada increment dan decrement. Tapi yang membedakan hanya posisi dari bagian-bagiannya saja. Oke, cara nulisnya gini. Simpel aja, kita tinggal tulis while. Lalu kondisinya apa? Dalam kurung kondisinya apa? Lalu kurung buka, kurung tutup. Sebenarnya seperti ini aja. Selama kondisinya bernilai true, lakukan apapun yang ada di dalam bracketnya atau yang ada di dalam kurung kurawalnya. Jadi kalau saya tulis $i lebih kecil dari 5, ya, selama i-nya lebih kecil dari 5, lakukan hello world. Tambahkan BR seperti ini. Ya, sama ketika i-nya lebih kecil dari 5. Nah, sekarang kita baru punya kondisi terminasinya aja. Belum punya nilai awal, belum punya increment atau decrement. Jadi harus kita tambahkan. Kita nambahkannya untuk nilai awal, kita bisa simpan di luar while-nya. I sama dengan 0 misalnya ya. Lalu increment atau decrement-nya di akhir while-nya sebelum kita tutup. Kita tulis $i++.
Gitu ya, jadi apa yang bisa dilakukan for sebetulnya bisa juga dilakukan oleh while. Intinya, while itu adalah selama kondisinya bernilai true, lakukan apapun yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi ini kalau saya jalankan, hasilnya sama persis ya. Hati-hati jangan lupa untuk menambahkan increment-nya. Karena kalau tidak, kalian akan masuk ke looping forever atau looping yang nggak akan pernah berhenti. Misalkan ini saya hapus nih. Coba kita baca. Dari mulai baris yang ke-11, nilai awalnya adalah 0. Terus kita cek, apakah 0 itu lebih kecil dari 5 nggak? Betul ya? Kalau betul, ini dilakukan. Setelah itu, dia cek lagi, apakah 0 lebih kecil dari 5? Lakukan lagi. Apakah 0 lebih kecil dari 5? Lakukan lagi. Jadi ini nggak akan pernah berhenti. Sehingga kalau saya jalankan, lihat, browsernya muter terus. Nah, ini artinya prosesnya nggak akan pernah berhenti. Ya, jadi hati-hati. Kalau terjadi seperti ini gimana? Tinggal di close aja browsernya atau close tabnya lalu jalankan lagi. Kita benerin dulu scriptnya, kita tambahkan $i++, save. Lalu kita copy URL-nya, kita buka tab baru, kita jalankan. Sekarang balik seperti semula. Begitu menggunakan while dan menggunakan for. Jenis looping yang ketiga atau pengulangan yang ketiga adalah do while. Nah, jenis looping ini sebetulnya mirip banget dengan while, tapi ada sedikit perbedaan. Kita lihat ya. Ini kita komentar dulu. Nah, sekarang kita masuk ke do while. Sintaks do while itu adalah seperti ini. Kalian tulis dulu do, lalu buka bloknya, atau gunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Lalu setelah kurung kurawal tutup, kita tulis while. Begini, sintaksnya seperti ini. Nah, ini artinya lakukan hal ini selama kondisi bernilai true. Kalau tadi kan cek dulu kondisinya, ketika kondisinya true, jalankan bloknya. Kalau sekarang kebalik, jalankan dulu, lalu cek kondisinya. Nah, jadi kalau misalkan saya lakukan hal yang sama, bisa aja. Saya kasih di sini i sama dengan 0, lalu echo hello world seperti ini. Lalu kita kasih di sininya $i++. Ya, $i++ itu samanya dengan $i sama dengan $i tambah 1. Sama aja. Lalu while-nya selama $i-nya lebih kecil dari 5. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama persis. Nah, terus di mana perbedaannya? Perbedaannya gini. Ketika kondisinya bernilai false, ini untuk do while ya. Ketika kondisinya bernilai false, maka bloknya akan dijalankan dulu 1 kali. Kalau while, itu tidak akan dijalankan kalau kondisinya false. Nah, lihat nih. Kalau saya tulis i-nya 10. Kalau saya tanya, apakah 10 lebih kecil dari 5? False ya. Nah, ini kan harusnya nggak dijalankan. Tapi karena menggunakan do while, dia akan jalankan dulu sekali. Jalankan dulu sekali. Tampilnya sekali. Nah, setelah dijalankan sekali, ditambah dulu. I-nya tambah 1, jadi 11. Sekarang diceknya gini, apakah 11 lebih kecil dari 5? Oh, false ya. Kalau false, selesai pengulangannya. Tapi ketika kita gunakan while, ya ini saya komentar, saya nyalakan lagi kembali yang ini. Begini, saya jalanin lagi. Ini kan harusnya tampilnya 5. Kalau saya ganti I-nya jadi 10, ini nggak akan tampil apa-apa karena dicek duluan. Apakah 10 lebih kecil dari 5? False. Kalau false, ini nggak akan jalan. Kita lihat, kosong. Gitu. Itulah bedanya do while sama while. Do while dikerjakan minimal sekali kalau false. Tapi while itu 0 kali atau nggak akan pernah dijalankan. Paham ya? Kalau bingung, nah silakan aja tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi itulah penggunaan pengulangan. Nah, tapi gimana kalau kita coba nih pengulangannya, kita coba ke sesuatu yang lebih praktis dan bisa dilihat di halaman web nih. Misalnya gini, ini saya hapus semua lah ya. Kita mulai dari awal nih. Misalnya, saya punya sebuah sintaks HTML sederhana seperti ini. Kita kasih aja latihan 1 seperti ini. Lalu misalnya gini, di dalam bodinya saya mau bikin sebuah tabel. Masih ingat kan ya, bikin tabel gimana? Jadi kita punya tabel yang di dalamnya misalnya saya mau bikin tabelnya itu 3 baris. Dan tiap-tiap barisnya punya 5 kolom. Jadi dia punya 3 baris ya. Tiap-tiap barisnya ada 5 kolom. Berarti kan bikinnya gimana? Pertama kan kalian bikin tabel dulu ya. Tabel seperti ini. Terus supaya tabelnya ada garisnya,
Kita kasih border 1. Lalu misalnya kita kasih padding 10 biar agak luas ruangan selnya. Lalu kita kasih cell spacingnya 0. Biar bordernya cuma 1 garis, nggak tebal. Nah, terus di dalamnya, kalau kita mau bikin sebuah baris, berarti kan kita butuh TR ya. TR kayak gini. Di dalam TR-nya, kita punya TD untuk masing-masing kolomnya. Nah, sekarang kalau saya mau bikin 3 baris, tiap-tiap barisnya 5 kolom, berarti kan saya punya 5 TD, begini kan? Ini 5 TD, ini baru 1 baris. Misalnya saya tulis di sininya, ini adalah baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom kedua. Gitu kan? Ini baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya. Begini, ini baru 1 baris saja. Tuh ya. Gimana kalau mau 3 baris? Ya tinggal kita copy aja TR-nya. Kita ganti barisnya jadi 2, karena dia baris kedua. Nah, kan ini kalau kalian lihat, kita banyak mengulang-ulang penulisan ya. TR-nya kita ulang nanti 3 kali. Terus tiap-tiap TR-nya kita punya TD yang diulang 5 kali. Benar ya? Nah, sekarang kenapa nggak kita coba aja pakai pengulangan di sini? Sehingga gini. Cara nulisnya gini. Sehingga di dalam tabelnya, ya, kita akan buka sintaks pengulangan. Jadi kita butuh for. Nah, tapi hati-hati. Kalian nggak bisa begitu saja nulisin for di sini. Karena for itu adalah bagian dari sintaksnya PHP. Jadi, kalian harus buka dulu tag PHP-nya. Ingat ya, PHP bisa ada di dalam HTML, HTML bisa ada di dalam PHP. Nah, cara nulisnya pun beragam. Kalian bisa tulis begini. Di dalamnya kalian kasih for begitu ya. Misalnya untuk mengulang baris, kita butuh $i sama dengan, nah ini kalian bisa pakai 0, kayak tadi ya. Atau kalian bisa pakai 1, supaya nanti angka 1-nya kita akan gunakan untuk mencetak baris dan kolom. Kita coba 1 aja dulu ya. 1, lalu ketika, tadi kita mau berapa baris? 3 ya. Berarti ketika I-nya lebih kecil, nah ini hati-hati. Kalau pakai 1, kita nggak pakai lebih kecil, tapi lebih kecil sama dengan. Ya, karena kalau nanti nilai awalnya 1, kita nggak pakai sama dengan, berarti pengulangannya hanya 2 kali. Kalau kita pengen pengulangannya 3 kali, kita kasih sama dengan 3. Lalu $i plus. Lalu kalian kasih kurung kurawal. Di dalam for ini kita nanti punya TR. Tuh, kalian bisa nulisnya gini. TR. Terus di bawahnya kalian tutup TR-nya. Gini misalnya. Loh, kenapa begini ya? Kenapa nggak digabung aja di sini? Karena kita mau buka lagi di sininya for lagi. Buat apa for yang ini? Untuk mengulang kolomnya atau mengulang TD-nya. Sekarang saya bisa punya $J. Jangan sama-sama yang I ya, nanti pusing nanti pengulangannya. J sama dengan 1, lalu $J lebih kecil sama dengan, berapa ini tadi? Kita pengennya 5 kolom ya, tiap baris 5 kolom, berarti 5 $J plus. Gini. Lalu di dalamnya kalian cukup tulis echo TD, begini, boleh langsung ya, karena saya mau tulis di dalamnya, apa nih? 1,1, 1,2. Kalau saya tulis 1,1 begini, ini nantinya, kita lihat ya, saya save hasilnya. Nah, tampilnya betul. 3 baris, tiap-tiap baris 5 kolom, tapi semua tulisannya 1,1. Saya pengen angkanya sesuai dengan baris dan kolomnya. Gimana caranya? Ini aja, karena kita udah tahu I adalah baris, J adalah kolom, kenapa nggak kita ganti aja? Ini jadi $i, $J. Selesai. Karena I-nya baris, J-nya kolom. Lihat. 1,1 baris 1 kolom 1. 3,5 baris 3 kolom ke 5. Gitu. Jadi menggunakan pengulangan kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Atau ada cara yang lain. Ini cara yang lebih saya sukai. Cara penulisannya ini disebut dengan gaya templating. Jadi kita nulis seolah-olah kita menulis template gitu ya. Nanti mungkin kalian akan sering lihat lah ke depannya gaya penulisan seperti ini. Intinya kita memisahkan sesuatu yang mau kita tampilkan menggunakan PHP dengan tag PHP. Tapi begitu yang mau kita tampilkan adalah tag HTML, jangan disimpan di dalam tag PHP. Keluarin aja. Seperti ini.
TR ini adalah tag HTML yang kita simpan di dalam PHP. Nah, kita nggak akan lakukan ini, kita akan keluarkan. Caranya gini. Ini saya hapus ya. Saya hapus, caranya adalah kita buka tag PHP untuk menggunakan for. Begini, for $i sama dengan 1 tadi ya. $i lebih kecil sama dengan, berapa ini? 3 baris ya. Dan terakhir $i, kan harusnya kita tulis kurung kurawal buka, kurung kurawal tutupnya gini ya. Nah, sekarang kita lakukan gini. Kurung kurawal bukanya saya taruh di sini. Kurung kurawal tutupnya saya simpan di baris yang berbeda. Saya buka lagi tag PHP. Begini. Kenapa? Karena saya mau simpan TR di sini. TR-nya saya simpan sebagai tag HTML, bukan sebagai string di PHP. Baru di sini kita buka lagi tag PHP lagi. Nah, mungkin pertanyaan kalian, Pak, jadi banyak tag PHP-nya. Ya nggak masalah. Kita boleh aja buka tutup tag PHP di dalam satu halaman, banyak itu nggak masalah. Ya, jadi di sini kalian tulis for lagi. Sekarang $j sama dengan 1, $j lebih kecil sama dengan 5, lalu $j plus plus. Ya, kita buka lagi kurung kurawal, lalu kita buka lagi tag PHP, tutup di sini. Oke, lalu di sini kita tulis td. Di dalam td-nya baru kita tag PHP lagi, echo, apa ini? $i, $j. Nih, jadi seperti ini. Ya, mungkin buat kalian yang baru belajar ini lebih membingungkan daripada yang tadi. Tapi nanti justru ini akan banyak kita gunakan. Sekarang kita lihat dulu hasilnya. Saya refresh. Hasilnya sama ya. Baris 1,1, baris 3,5. Tapi mungkin kalian pusing nih lihat ya, ada kurung kurawal buka, lalu kurung kurawal tutup. Kita buka tag PHP hanya untuk menentukan kurung kurawal tutupnya aja. Nanti kalau kalian udah nyimpen control flow-nya bersarang, ada for, ada if, nanti ini jadi membingungkan. Menggunakan sintaks templating ini ada caranya supaya nggak bingung. Kita ganti kurung kurawal bukanya dengan titik 2. Dan kurung kurawal tutupnya, ini kan pasangannya ya. Ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Kurung kurawal tutupnya kita ganti jadi and for. Itu jadi keyword statementnya diawali dengan and. Itu kurung kurawal tutup untuk for and for. Kurung kurawal tutup untuk if and if. Gitu ya. Nanti kurung kurawal tutup untuk for each ada lagi and for each. Jadi ini juga sama. Ganti jadi titik 2. Tutupnya ganti jadi and for. Jadi nanti ketahuan ini akhir dari block statement yang mana. For kah, if kah, atau yang lain. Kita jalankan sama. Begitu ya, paham ya? Jadi kita pisahkan yang harusnya PHP jadi PHP, yang harusnya HTML kita keluarkan jadi tetap HTML. Bahkan ada cara untuk menyingkat ketika kita mau menampilkan isi dari sebuah variabel seperti ini ya. Kalau kalian nanti punya tag PHP yang isinya hanya melakukan echo terhadap sebuah variabel seperti ini. Nah, PHP echo-nya kalian bisa ganti dengan sama dengan. Ini, jadi ini artinya kalau kalian ketemu lebih kecil tanda tanya sama dengan, itu artinya sama aja dengan PHP spasi echo. Asal fungsinya memang mencetak sesuatu seperti ini. Boleh string, boleh isi variabel atau apapun. Kita lihat hasilnya. Sama persis. Oke. Itu ya, jadi tentang pengulangan. Silakan kalian kalau mau coba ubah baris ini menggunakan while, bisa aja. Ya kalau mau coba silakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai pengkondisian. Atau ada yang nyebutnya juga percabangan ya. Kalau tadi pengulangan, ada yang bilang pengulangan, ada yang bilang perulangan, sama aja. Ini pengkondisian atau percabangan untuk menentukan apa yang akan terjadi ketika kita membuat sebuah pernyataan. Jika pernyataan tersebut bernilai true, apa yang akan terjadi? Ketika pernyataan tersebut bernilai false, apa yang akan terjadi? Gitu ya. Jadi misalnya, ini kalian save dulu supaya nggak hilang. Kita bikin file baru deh ya, kita kasih nama latihan 2. Latihan 2, .php. Sekarang di dalamnya kita buka tag PHP, lalu kita tambahkan ini adalah pengkondisian ya, atau percabangan. Tadi saya bilang ada beberapa. Yang pertama ada if, lalu else. Yang kedua ada if, lalu else if, diakhiri dengan else. Lalu ada ternary operator, ini untuk mengganti if else yang sederhana. Dan terakhir ada switch.
Nah, switch ini digunakan ketika kalian udah punya if else-nya udah terlalu banyak, bisa diringkas menggunakan switch. Kita lihat. Untuk yang if, simpel lagi nih. Misalnya, saya punya variabel, saya kasih nama x gitu, saya isi 10. Terus saya cek apakah, gitu ya, menggunakan tag if, lalu kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalam kurungnya kita masukkan kondisinya yang mau kita cek. Ya, misalnya, apakah $x ini lebih kecil dari 20? Jika true, maka lakukan apapun yang ada di dalam blok kurung kurawal ini. Jadi, kalau misalkan saya tulis di sini, saya echo benar gitu ya. Maka, tampilnya harusnya apa? Ini kita ganti dulu jadi latihan 2. Tadi jangan lupa di save dulu ya. Masuk ke latihan 2. Nah, tampil tuh. Benar. Karena apa? Karena X-nya 10. Dicek apakah 10 itu lebih kecil dari 20 nggak? Betul, 10 lebih kecil dari 20, maka benar. Sekarang gimana kalau salah? Gimana kalau saya tulis 20 di sini? Kalau 20 tampilnya apa? Apakah 20 itu lebih kecil dari 20? Salah ya. Kalau salah dia langsung keluar ke baris 12. Karena di baris 12 nggak ada apa-apa, maka tampilnya kosong. Nah, itu ya. Jadi mengecek apakah sebuah kondisi bernilai true atau false. Kalau saya pengen ada tulisan salah, kalau kalian tulis di sininya echo salah, gimana? Tampilnya apa? Tampilnya salah ya. Ya tampilnya salah. Sesuai dengan keinginan kita. Karena kondisinya bernilai false. Sekarang gimana kalau kondisinya bernilainya benar lagi? Gini. Tampilnya apa? Benar atau salah? Benar ya harusnya. Kita lihat tampilnya benar salah. Nah, kenapa nih? Karena kondisi bernilai true maka dikerjakan baris 10. Ya, tapi setelah selesai kan dia keluar lagi ke baris 12. Jadi, baris 12 ini akan selalu dijalankan apapun hasilnya. Mau benar dijalankan, mau salah juga dijalankan. Nah, untuk menangani ini, kalian bisa masukkan ke dalam sebuah statement else. Dan salahnya kalian masukkan ke sini. Nah, ini artinya gini. Baris 9, lihat. Apakah kondisi berikut bernilai true? Jika ya, jalankan baris 10. Tapi selain daripada itu, jalankan baris 12. Disinilah percabangannya ya. Kalau kondisinya true, jalanin yang ini. Kalau kondisinya false, jalanin yang ini. Paham? Sekarang kalau saya jalanin apa tampilnya? Tampilnya benar saja, nggak ada salahnya. Tapi ketika saya tulis di sininya 30, apa tampilnya? Salah. Gitu ya. Nah, jadi kalian gunakan if dan else tuh seperti ini. Kalau kondisinya true, lakukan. Selain dari itu, lakukan yang lain. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kalian ingin menyisipkan sebuah kondisi baru di antara dua kondisi ini? Ya kan, kalau ini ada benar, ada salah. Nah, gimana sekarang kalau saya mau ngasih kondisi di tengah-tengahnya? Misalkan ini ya, kita punya pengecekan apakah X lebih kecil dari 20. Jadi kalau misalkan X lebih kecil dari 20, tampil benar. Ya, kalau X yang lebih besar dari 20, tampilnya salah. Nah, gimana kalau misalkan saya pengen pas nilainya 20, itu saya tampilkan sesuatu yang lain. Ya, saya tambahkannya gini. Saya tulis di antara if dan else ini. Di sini kita tulis else if. Ya, else if ini boleh kalian kasih spasi, boleh tidak. Sama aja ya. Else if lalu kasih kondisi lagi. Jadi jika X lebih kecil dari 20, jalankan yang baris 10. Tapi jika, ada lagi nih. Tapi jika misalkan X-nya $X sama dengan 20, kalau pas di 20, misalkan kita kasih apa nih, bingo gitu ya. Tapi selain dari itu, tampilkan salah. Nah ini sekarang coba kalau saya jalankan, tampilnya apa? Benar, salah, atau bingo. Kita punya X-nya 30. Apakah 30 lebih kecil dari 20? False. Dia keluar, ngecek yang ini. Apakah 30 sama dengan 20? False juga. Berarti dia masuk ke else. Kalau else menampung apapun selain dari kondisi di atas. Ya, ini harusnya tampilnya salah. Tapi ketika kita ganti X-nya jadi 20, begini, baru tampil bingo. Kalau misalkan X-nya 2, tampilnya apa? Ini tampilnya benar. Nah, jadi ini ya cara penggunaan if, else, dan if, lalu else if, dan else. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba menerapkan
konsep pengkondisian pada tabel yang sudah kita buat di latihan 1. Jadi kalau teman-teman buka lagi latihan satunya, kan kita udah membuat tabel sederhana yang menampilkan nomor baris dan nomor kolom ya. Seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan pengkondisian untuk misalnya kita akan membuat warna yang berbeda untuk baris yang genap pada tabel ini. Nah, jadi sekarang gimana kalau kita tambahkan dulu jumlah barisannya supaya agak banyak? Kita bikin barisnya 5 juga misalnya. Nah, untuk menambahkan barisnya gampang aja ya. Kita tinggal ganti kondisi terminasi pada pengulangan i-nya menjadi 5. Nanti otomatis barisnya menjadi 5 seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat warna yang berbeda untuk baris ganjil dan genap. Ya, misalkan yang ganjil kita kasih warna abu-abu, yang genap kita biarkan putih. Contoh seperti itu ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan apakah sekarang kita sedang ada di baris yang ganjil atau baris yang genap. Nah, untuk menerapkan warnanya gimana kalau kita bikin style untuk CSS-nya? Ya, misalkan saya buat style di sini, kita bikin kelas baru misalkan warna baris begitu ya. Kita kasih warna aja background color-nya, misalnya silver begitu ya. Seperti ini. Nah, jadi nanti untuk baris yang ganjil kita kasih kelas warna baris seperti ini. Ya, kita lihat kalau sekarang semuanya akan jadi abu-abu. Jadi ini kita coba hapus dulu ya. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan. Gimana pengecekannya? Kalian cukup buka tag PHP. Kita buka if di sini. Seperti ini. Nanti kita cek jika i-nya itu ganjil, maka kasih warna, jika genap nggak usah. Caranya simpel lagi nih. Jika i kita modulus 2, ya modulus itu kan sisa bagi ya. Sisa baginya sama dengan 1. Nah, ini artinya barisnya ganjil. Kalau i dibagi 2 sisanya 1 kan pasti ganjil ya. 3 dibagi 2 sisanya 1. 5 dibagi 2 sisanya 1. Seperti ini. Kita kasih di sininya else. Gini ya. Lalu kita tutup di sininya PHP and if. Nah, jadi kalau barisnya ganjil, kita kasih kelas warna baris, tapi jika genap, nggak perlu, cukup tr aja. Nah, gini. Coba dipahami baris yang ini nih. Ya, kita lihat. Sekarang hasilnya harusnya, kenapa error ini baris 18? Oh, ini saya lupa kasih titik 2. Oke. Titik 2 itu kan sama dengan kurung kurawal buka. Ya, kita save lagi. Kembali ke sini kita refresh. Nah, lihat ya, sekarang baris ganjil sudah menjadi abu-abu. Kalau pengen yang genapnya, kalian tinggal ganti aja. Satunya jadi 0. Nah, dia pindah ke baris genap 2 dan 4. Itu ya, kalian bisa gunakan if dan else seperti ini. Itu untuk pengkondisian. Nah, untuk ternary dan switch, ini nggak akan saya jelaskan. Jadi silakan teman-teman bisa cek aja video saya mengenai ternary dan switch menggunakan JavaScript di link yang sudah saya simpan di atas. Tuh ya, kalian bisa klik aja tombol i-nya di atas atau kalian nanti cek linknya di deskripsi video di bawah ini. Ya, karena konsepnya sama persis, yang beda mungkin hanya sintaksnya aja. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya ya untuk pertemuan 3 kali ini.